Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprilia Atika Damayanti dari Prodi D4 Terapi Gigi tingkat 1. Di sini saya akan membacakan hasil tugas saya mengenai anomali gigi dengan mata kuliah dental anatomi dan histologi, dan dosen pembimbing Ibu Dr. Gigi Karin Tika Fitria M. Biomed. Baiklah, di sini yang pertama saya akan menyampaikan pengertian anomali gigi, yaitu gigi yang bentuknya menyimpang dari aslinya. Faktor-faktor penyebabnya diantaranya herediter atau keturunan, gangguan metabolisme, gangguan pertumbuhan, dan gangguan perkembangan. Anomali dapat terjadi. Yang pertama, gigi permanen berbanding dengan desidui, gigi atas berbanding dengan gigi bawah karena area atas lebih luas. Anomali yang sering terjadi yang pertama ada anodontia, yaitu lengkap atau sebagian, berbanding dengan tidak adanya benih gigi. Yang kedua, kelebihan gigi atau supernumerary tooth. Yang ketiga, perubahan bentuk yang biasanya terjadi pada mahkota atau akar. Yang keempat, gigi bersatu atau fused teeth. Yang pertama, kita akan membahas tentang supernumerary tooth. 90% terjadi pada rahang atas, gigi incisivus 1 dan molar 3, gigi permanen dan desidui. Macamnya, gigi lebih tunggal atau ganda, mesiodens, daerah incisivus atas diantaranya incisivus 1 kanan dan kiri. Setelah itu destimolar atau premolar terjadi pada daerah molar 3, biasanya molar 3 atas berbanding dengan molar 3 bawah. Jika pada gigi premolar biasanya terjadi pada gigi premolar 2 bawah. Ini contohnya, contoh gambar supernumerary tooth, yaitu kelebihan gigi biasanya terjadi pada bagian gigi sebelah distal. Pada umumnya, gigi supernumerary ini tidak mengganggu fungsi pengunyahan, hanya saja buruk pada nilai atau fungsi estetika. Gigi supernumerary juga bisa berupa yang tumbuh kecil-kecil atau seperempat dari ukuran gigi normal, misal pada gigi yang tumbuh pada sebelah distal molar 2. Yang kedua, kita akan membahas anodontia. Urutannya molar 3 atas atau molar 3 bawah, incisivus 2 atas, 1 gigi atau keduanya, premolar 2 atas bisa juga 1 gigi atau keduanya, dan incisivus 2 bawah bisa juga 1 gigi atau keduanya. Anodontia dapat berupa tidak adanya benih gigi atau tidak akan pernah tumbuh, atau tidak adanya gigi secara klinis meskipun ada benih gigi karena tidak ada ruang. Yang kedua, posisi yang tidak normal pada lengkung. Ini contoh anodontia. Contoh gambar yang pertama yaitu anodontia, tidak ada gigi incisivus 2, jadi terdapat celah. Yang kedua, contoh gambar yang kedua, anodontia, yaitu tidak adanya gigi incisivus bawah. Yang ketiga, perubahan bentuk mahkota atau akar. Pertama, mahkota abnormal, molar 3 atas berbanding dengan molar 3 bawah, berbentuk seperti pasak, kaps ganda, atau seperti pada gigi molar 1 atau molar 2 dan incisivus atas. Bentuk pasak, germinasi seperti kembar, benih gigi membelah, gigi desidui berbanding dengan gigi permanen, atau incisivus dan premolar. Ini contoh anomali yang terjadi pada mahkota gigi. Mahkota gigi incisivus 2 berbentuk seperti pasak, mahkota Hutchinson, mahkota
mahkotanya seperti terbelah menjadi dua. Yang keempat ada fusi. Fusi biasanya terjadi atau seperti dua benih gigi bersatu, dua gigi premolar satu, incisivus 2 atas dengan gigi lebih anterior Hutchinson teeth atau penyakit sipilis. Pada penderita sipilis yang parah, tidak dirawat, gigi posteriornya atau gigi molar memiliki tonjolan kecil-kecil atau murbei dan rapuh. Kemudian gigi anteriornya berbentuk konus. Kelainan ini diturunkan dari ibu hamil kepada anak yang dikandungnya. Incisivus decidui atau permanen, yaitu cervicalnya lebih lebar, insisalnya lebih sempit. Itu disebut konus. Molar atau murbel, yaitu oklusal, bisa seperti turbekel atau tonjolan lebih kecil-kecil, kapsnya atau perkembangannya jelek. Ini contoh fusion teeth. Setelah itu kita masuk pada bagian email atau email. Enamel pearl atau mutiara email adalah pertumbuhan email yang terlalu cepat terletak pada bifurcatio atau pertemuan dua akar. Bentuknya Taurodontia, ruang pulpa panjang, Indian Eskimo Amerika. Ini bentuk enamel pearl atau mutiara email. Talon scap, yaitu tonjolan kecil dari enamel pada cingulum, gigi anterior atas dan bawah. Variasi dan ukuran: yang pertama microdontia pada gigi incisivus 2 atas dan molar 3 atas. Yang kedua macrodontia terjadi pada gigi incisivus dan caninus. Kelainan ini bisa tunggal, kelompok, ataupun seluruh gigi incisivus bentuk skop karena kelainan biologis pada ras Asian, Mongol, Eskimo, atau Indian. Kelainannya bisa pada palatal, cingulum, marginal ridge, itu berbentuk seperti skop. Ini gambar talon scap. Giginya 2, double. Ini contoh macrodontia dan microdontia. Baiklah, di sini ada anomali tambahan. Anomali dapat terjadi pada seluruh gigi, 1 atau 2 gigi. Berhubungan dengan retensi mekanis atau luka. Yang pertama ada enamel dysplasia, yaitu perkembangan enamel abnormal. Sebab-sebabnya yang pertama gangguan lokal, misalnya trauma atau infeksi periapikal. Yang kedua sistematik, oleh minuman, infeksi, kekurangan nutrisi turun-temurun atau herediter, amelogenesis imperfecta, Hutchinson teeth. Yang pertama amelogenesis imperfecta adalah kekurangan jaringan enamel baik, sebagian maupun seluruh, dan bisa mengenai gigi decidui maupun gigi permanen. Merupakan penyakit turunan atau jarang. Crown tampak kasar, kuning atau coklat, bahkan rusak. Yang kedua ada fluorosis. Yang pertama terjadi pada semua gigi permanen. Yang kedua, gigi tampak berwarna putih atau kuning atau coklat sampai coklat. Yang ketiga ada email berlubang-lubang. Yang keempat terjadi karena konsumsi fluor yang berlebihan. Ini contohnya. Itu yang pertama ada contoh amelogenesis imperfecta. Yang kedua adalah fluorosis, yang ketiga adalah Hick fever defect. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang Hick fever. Yang pertama penyebabnya karena demam pada waktu anak-anak, misalnya pada saat terkena penyakit campak. Yang kedua ada enamelnya bintik-bintik. Yang keempat adalah ada vocal maturation, tampak bintik-bintik pada sepertiga tengah crown atau permukaan fasial, lingual, dan palatal. Terjadi karena trauma, gangguan saat menarik matriks enamel massa.
Dentinal dysplasia, anomali dentin karena turunan atau penyakit sistematik. Dentinogenesis imperfecta terjadi pada gigi permanen dan desidui. Yang kedua, biasanya berwarna biru keabu-abuan sampai kuning. Yang ketiga, yang pasti berubah warna. Yang keempat, rongsen foto. Hasil dari rongsen foto, pulpa, canal, dan rongga pulpa hanya ada sebagian atau tidak sama sekali. Yang kedua, tetrasilin stain. Yang pertama terjadi karena konsumsi antibiotik waktu hamil atau anak-anak. Yang kedua, gigi berwarna kuning, coklat, atau abu-abu. Yang ketiga, gigi tidak erupsi atau impacted, biasanya pada gigi caninus atas dan molar 3 bawah. Yang keempat, mispractice, gigi pindah tempat, caninus atas dan caninus bawah. Rotasi, terputar biasanya jarang, terputar 180 derajat, sering pada gigi incisivus atas, premolar 1 atas, premolar 2 atas. Yang keenam, reaksi dari luka, abrasi seperti mekanis, erosi atau kermis, atrisi atau pemakaian dalam bentuk mengunyah atau berksim, anikiolosis molar 2 tidak bisa oklusi dengan antagonisnya karena infeksi atau trauma jaringan periodental. Dan ini contoh gambar kelainan dentin. Yang pertama, dentinogenesis imperfecta. Yang kedua, stain tetraskin. Terima kasih. Cukup sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.